Sebelum saya bacakan salah satu kitab, monggo didengarkan dulu ya. Ini nasihat terbaru dari Abu Yamamah Ghufran. Ahlul Bait Nabi, orang yang suci, memberi aman di muka bumi, bukan habaib klan Ba'alawi yang gemar menyombongkan diri, yang gemar menyombongkan diri. Satu, kedua, wahai pribumi, ayo bangkitlah, janganlah sampai terpecah belah, jaga ulama sejarah bangsa yang sudah dirubah para pendusta, yang sudah dirubah para pendusta. Siapa pendustanya? Tulis di kolom komentar. Jangan kau ikuti kaum Ba'alawi karena mengaku cucunya Nabi. Suruh tes DNA gak berani, takut kebongkar gennya Yahudi, takut kebongkar gennya Yahudi. Terakhir, maju tak gentar untuk berjuang bersama Abuya Mama Ghufran demi keutuhan NKRI. Salam jiwa Ibu Pertiwi, hengkanglah wahai kaum Ba'alawi. Tepuk tangan dulu. Kalau kupingnya sedikit panas, bisa ditutupin sama sama kapas. Begini, ada salah satu Habib, putra dari ketua RA, putranya dari Habib Taufik As-Segaf, namanya Habib Abdul Qadir bin Taufik As-Segaf. Dia mengatakan di dalam ceramahnya, begini dia sampaikan, bahwa pewaris Nabi Muhammad itu yang sebenarnya adalah para habaib. Nah, sampai segitunya dia ingin diakui sebagai cucu Nabi. Maka jangan heran katanya, ketika banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang menghujat para habaib karena mereka iri dengan keilmuan yang dimiliki oleh habaib. Kalau saya balikan, justru keilmuan daripada kaum Ba'alawi tidak ada apa-apanya dengan ilmu-ilmu ulama Nusantara. Ini kok doktrin. Bahkan dia mengatakan, kalau Anda cinta sama habaib, ini bukan perintah kami, ini Allah yang memerintahkan. Kapan Allah memerintahkan manusia cinta habaib? Cari ayatnya. Makanya kenapa dalam syair ini Ahlul Bait Nabi, orang yang suci, pemberi keamanan di muka bumi ini, karena mereka orang terpilih, bukan habaib. Ini anak ketua Robito Alawiyah. Justru kalau kita lihat, kenapa dari klan Ba'alawi bocil-bocil yang masih bau cingur juga disuruh ceramah, dan gaya ceramahnya itu modelnya sama seperti bapak-bapaknya. Betul, menghinakan ulama kita. Berarti kalau kita lihat, mereka diajarkan ilmu oleh bapak-bapaknya, oleh guru-gurunya dari klan Ba'alawi, sebenarnya tujuannya satu, untuk menyaingi ulama Nusantara, untuk mentiadakan perjuangan ulama Nusantara, agar supaya umat muslim di Indonesia condong kepada mereka Ba'alawi. Lawan jangan lawan.
Nah ini, monggo buka kalau nggak percaya. Banyak tuh di videonya. Bagaimana pernyataan Habib Abdul Qadir putranya Taufik Assegaf itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau tanpa habaib maka di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman. Pret lagi. Gak usah bawa-bawa habaib lah. Kalau ayat itu referensinya untuk ahlul bait, kita benarkan. Tapi kalau habaib, sejak kapan di Indonesia habaib ini masuk ke Indonesia di abad 19? Nih saya bacakan ayatnya ya. Ini bukti kelicikan mereka. Sebenarnya ketika mereka teriak-teriak kita ini orang Nusantara iri dengan mereka, sebenarnya mereka yang iri dengan ulama-ulama kita. Maka sejarah Wali Songo ditiadakan. Bahkan mereka itu tidak segan-segan kalau ada orang yang memasang foto Wali Songo itu disebut, artinya diharamkan, gak boleh. Nah ini saya bacakan nih, saya bacakan kitabnya. Bagaimana kedudukan orang yang mengatakan seperti itu, sementara dia ini dawir mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad, tujuannya satu, untuk dihormati, dimuliakan. Walaupun mereka mengatakan kami tidak ingin dimuliakan, ini bukan perintah kami, tapi Allah yang memerintahkan. Pret, jangan bawa-bawa Allah loh. Emangnya lo doang yang punya Allah? Ya, bahkan jangan gini loh Pak. Nah, yang menyampaikan kalau habaib mabuk jangan dimarahi. Ini itu yang ngomongnya si Qadir itu, Qadir bin Segaf. Dir, aduh, gak usah dikasih uang, kasih beras aja katanya. Kalau lagi mabuk katanya. Karena walaupun mabuk jangan dilaporkan, karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Masya Allah. Aduh, masuk Qadir, dir ya. Nih, kalau saya lihat dari cara mereka berdakwah seperti itu, sebenarnya kelihatan ingin menyaingi ulama-ulama kita. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali. Nah, ini mereka biasanya baca kitab ini. Karena kalau Rabithah Alawiyah ini, Thariqatul Alawiyah ini mengambil manhajnya itu adalah dua imam dalam thariqah itu, Imam Ghazali sama Abu Hasan Asyadili. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dengerin ya, dengerin untuk muhibbin, yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun wa ulama'u fussaqun. Kata Nabi, yakunu fi'il mudhari bimakna istiqbal. Ya gak akan ngerti dah dia mah. Akan datang di akhir zaman hamba-hamba yang bodoh dan ulama-ulama yang fasik. Kalau mau kita bongkar-bongkaran, yang munafik, yang fasik itu siapa? Ya, padahal ulama-ulama kita ini sangat menghargai mereka. Wa qala aidan la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama'a walitumaru bihi sufaha'a walitasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum. Wah, ini ada larangan keras. Jangan sekali-kali kau belajar ilmu yang tujuannya untuk menyaingi ulama. Ingat, ulama-ulama Nusantara ini lapang dada loh, sodroh, dadanya lah lapang. Apa buktinya? Kalau ulama Nusantara tidak lapang dada, gak mungkin para habaib ada di Indonesia, gak mungkin etnis Tiongkok ada di Indonesia. Itu jadi pelajaran besar loh, kan gitu. Dirawat bahkan. Yang dulu di Surabaya bukan Habib, namanya Y, namanya Y ya, luntang lantung, ketemu dia jualan minyak di Ampel, ketemulah oleh Kiai Haji Usman Al Ishaqi, bapaknya Gus Rodi. Beliau kasihan kepada para habaib yang di sana itu, luntang lantung, dikasih tempat, dikasih makan, dikasih tempat majlis ilmu. Sekarang ngelunjak, bahkan diberi apa itu, ada saksinya. Saya dapat cerita langsung dari duriahnya Kiai Usman Al Ishaqi. Ketika mereka mengatakan bahwa kita orang yang iri dengki, ulama-ulama kita ini adalah ulama hasud, itu adalah cara retorika bahasa mereka yang digunakan sejak dulu. Gak jauh beda dengan buyutnya Mufti Batavia. Mufti Batavia ini kan tercatat dalam suratnya ketika dia menyurati Senok, dia mengatakan ulama-ulama thariqah minal hasidin. Maka ke anak turunnya sampai dini hari ya seperti itu, padahal gak sadar dia sudah bertentangan dengan hadis Nabi tadi.
Kalau cara mereka seperti itu, justru merekalah yang ingin menyaingi ulama Nusantara dan mencoba untuk memalingkan umat-umat manusia ini supaya tunduk kepada mereka. Dalam lanjutannya, faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Mau itu Habib kek yang katanya cucu Rasulullah, kalau perbuatanmu seperti itu maka engkau akan berada di dalam api neraka kekal. Koniku ya. Berani gak muhibinnya? Anda mengoreksi ulama-ulama Nusantara, tapi ketika habaib itu sangat-sangat keliru, bahkan mendustakan hadis-hadis Nabi, Anda diam saja. Sekarang ikut Ahlussunnah wal Jamaah yang bagaimana? Apa perlu saya bongkar afiliasinya mereka? Begitu ya. Oke, silakan viralkan kalau bila perlu, sampaikan kepada orang yang bersangkutan ya. Kita jangan pernah takut seperti yang disampaikan dalam lagu tadi, maju tak gentar untuk berjuang pokoknya ya, demi menjaga marwah sejarah-sejarah Nusantara.